Iya, 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 iya. Nah, ini ya, kemarin kita sudah belajar sampai eh, ini sudah, ini juga sudah. Nah, ini juga sudah. Nah, kita coba pelajari GGL ya, dalam itu, GGL dalam konduktor ya. Nah, ini sebagai tambahan saja. Ini yang kita pelajari sekarang di pertemuan 9 ya. Nah, ini. Oke, kita tambahi ya bab GGL kemarin ya. Nah, ini, jangan lupa. Kita punya utang di sana. Tuh. Jadi gaya gerak listrik itu aplikasinya bisa bisa kemana-mana ya. Nah, tergantung apa yang kita inginkan, Dik. Nah, kalau kita punya dinamo motor ya, itu bagaimana dia bisa bergerak? Karena ada gaya listriknya, Dik, di sana. Itu yang penting ya. Nah, itu. Oke, nah itu. Wait, wait. Ya. Nah, jadi kita bahas ini ya, gaya gerak listrik. Kita tambah sedikit materinya. Gaya gerak listrik. Nah, gitu. Atau GGL. Atau atau in English kita bisa sebut dengan electromotive force. Ini simbolnya gini. GGL gini. Gitu ya. Nah, secara definisi, gitu ya, kemarin sudah kita pelajari bahwa definisinya itu adalah ini ya, L, ini N, dikalikan perubahan flux dibagi dengan perubahan waktu ya, atau bisa juga dituliskan dalam notasi diferensial, ini N, dV, dt. Ini ya, itu ya. Nah ini, dimana delta V itu adalah perubahan flux ya. Nah, satuannya Weber. Kalau delta T ini perubahan waktu ya, itu second gitu ya. Nah, kalau ini adalah GGL ya. Gaya gerak listrik satuannya adalah volt. Nah, itu ya. Nah, ini. Oke. Nanti penyebab GGL itu ada banyak ya, dan tentu saja GGL-nya ini itu kan dirumuskan dengan itu ya, eh, B kalikan A ya, dikalikan cos theta ya. Nah, kemarin sudah kita pelajari ini ya. Ini juga perlu diingat-ingat kembali bahwa kalau misalnya ini kita punya lembaran ya, lembaran permukaan A ini ya. Nah, ini lembaran permukaannya ini A. Kemudian dari dari
Ini lembaran permukaan ini ya, ditembuskan suatu medan magnet ya. Nah, ini tembusnya miring gitu, B. Nah, kemudian kita tarik garis normal, ya tegak lurus bidang. Nah, gini ya. Ini punya sudutnya katakanlah theta, gitu ya. Nah, ini berarti flux yang menembus ini. Nah, kalau kita tarik ke arah normalnya ke sini, ini ya, B-nya ya. Ini ya, ini B-nya. Nanti jadi ke sini, ini jadinya B cos theta ya. Gitu. Makanya rumusnya B dikalikan A cos theta. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya, Dik ya. Nah, pertama, nanti PGL itu bisa disebabkan karena ada perubahan medan magnet ya. Ini ya, ini. Nah, kita tinjau lagi rumusnya di GGL tadi kan gini ya. Min N dikalikan delta T per delta T. Nah, gini ya. Nah, kita masukkan rumusnya. Min N delta V, V-nya itu adalah V dikalikan A cos theta, ini ya, dibagi dengan delta T. Nah, ini perubahan ini. Karena yang berubah itu adalah hanya B saja, maka yang B ini kita tetap pertahankan dalam rumusan delta T. Jadi GGL-nya ini yang tidak berubah yaitu min N A cos theta ya, lalu dikalikan delta B dibagi dengan delta T. Nah, gitu ya. Jadi yang berubah itu adalah ini, delta B per delta T-nya. Ini ya, variabel ini. Delta B per delta T. Gitu. Ini ya. Nah, ini ya. Atau boleh juga nanti di Livia tulis dalam notasi diferensial. Boleh nih. Nah, GGL ini min N A cos T dp dt. Nah, gini ya. Ini juga nggak apa-apa. Ini ya. Itu. Itu ya. Nah ini. Jadi yang penting itu ini. dp per dt-nya. Itu ya. Delta T, delta T ini boleh juga atau dp per dt ini. Gitu ya dia. Keduanya ini sama-sama menunjukkan perubahan perubahan apa? Perubahan medan magnet B per satuan waktu ya. Nah, ini gitu. Ya. Nah, ada juga yang lain, Dek. Nah, itu nanti. Jadi yang berubah itu bisa bermacam-macam fluxnya itu. Nah, bisa karena B-nya, ya. Bisa juga karena A-nya, bisa juga karena sudutnya. Tetanya juga bisa, gitu ya. Nah, ini. Coba kita perjelas lagi. Ini ya. Karena ada juga, karena ada perubahan sudut. Bisa juga nih. Ini ya. Nah, ini dikenal dengan nama, nanti ini aplikasinya itu ada pada generator ya. Generator bolak-balik. Ini deh. Nah,
Bagaimana ceritanya? Nah, jadi gini, yang pasti tadi gini ya, ini ada suatu daerah ya, suatu luasan, nanti dikenai medan magnetik. Nah, gini ya, gini ya, ini luasannya luasan A. Nah, seperti itu. Ditembusin medan magnet ya. Nah, kita tarik dulu garis normal di sini. Ya, kita tembusin. Nah, gini ya, ini B. Nah, itu ya. Nah, bicara ini, nanti ini platnya itu bisa bergeser deh. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Platnya itu bisa bergeser, bisa muter. Nah, jadi gini. Gini ya. Nah, ini deh. Ini ya. Bisa muter gitu ya. Nah, ini ini perputarannya dari sini ke sini. Nah, ini ya. Itu sejauh theta gitu ya. Nah, ini itu. Nah, ini ya sejauh theta. Itu deh. Jungkel dia dalam bahasa Jawanya. Kayak kamu punya kertas ya. Kertasnya itu diputar, tapi kertasnya itu nanti diputar-putar ya sambil ditembusin medan magnet. Jadi itu bisa menghasilkan arus ya. Itu fenomenanya ada pada fenomena eh, generator bolak-balik. Nah, kalau berubah sudut kita nggak jangan pakai delta ya. Rumusnya kurang kurang bagus ya. Nah, kurang apa istilahnya? Kurang memaknai. Kenapa? Karena perubahan sudut itu di sini eh, bisa diturunkan terhadap TD. Nah, kita cek ya. Nah, jadi mungkin agak sulit dikit ya. Tapi kalau misalkan nggak paham nggak masalah, apalagi rumus akhirnya saja. Karena nanti itu yang ditanya itu adalah eh, pakai rumus akhirnya. Prosesnya nggak bakal. Cuma ini saya bonusin pakai proses ya, biar biar bagus ya. Ini ya. Jadi kita ulang lagi ini. Oh ya, kita tuliskan pakai bahasa diferensial ya, dia. Min N, dV, dt ya. Nah ini. N-nya itu adalah ini ya, BA dikalikan cos, cos theta ya. Nah ini dibagi dengan dt. Nah ini ada ya. Nah di sini yang berubah hanya sudutnya. Berarti B sama A-nya kita bisa keluarkan ya. Nah ini. Jadi berarti kan min N dikalikan B kalikan A ya. Nah ini diferensial cos theta dibagi dt. Nah mungkin diferensial belum pernah didapatkan ya. Tapi nggak apa-apa, ini intermezzo saja. Anggap saja intermezzo ya. Nah jadi ini diferensial diturunkan terhadap TD. Nah ini d cos theta dt. Kali ini variabelnya berbeda ya. Satunya theta, sudut, satunya t. Gampangnya kita buat aja seolah-olah seperti ini. Nah, ini kan pembagian ya. Ini kan gini, pembagian kan. Nah, ini. Nah, ini. Kita ambil aja di. Nah, ini ya. D theta, ini D theta gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita cancel, ya cancel kan akan kembali ke bentuk semula yang ada di sini. Nah, gitu ya. Jadi lebih baik kita taruh ada seperti ini. Nah, d cos theta per d theta itu adalah turunan dari cos terhadap theta ya. Turunan cos itu min sin ya dia. Nah, ini ya, min sin theta ya. Nah, ini kita buat seperti ini. Nah, d theta dt ini apa, Dek? Kalau kamu pernah belajar gerak melingkar ya, d theta dt ini adalah eh, perubahan sudut terhadap waktu yang kita kenal dengan nama kecepatan sudut ya. Ini ya. Nah, ini. Kalikan omega ya. Atau kita punya min omega sin theta. Nah, itu ya. Maka dari sini kita dapatkan ya DGL-nya ini sama dengan min N B A itu ya dikalikan ini.
Nah, hasil ini adalah ini, min omega, sin T, sin theta ya. Nah, gitu ya. Nah, sehingga kita dapatkan ini sekarang ya, BGL-nya ini sama dengan min N B A omega sin T, sin theta ya. Nah, ini. Bentar, saya Pak tutup jendela dulu ya. Agak berisik ini. Iya. Oke. Nah, nanti kalau ditanya BGL maksimumnya, iya. Jadi tak taruh sini ya. Nah, ini. Kita kalau ditanya BGL maksimumnya, Dik, loh ini minusnya hilang ya. Karena minus kali minus kan positif ya. Kalau BGL maksimum, nanti cukup ambil aja besaran selain sin ya. NPA dikalikan omega ya. BGL maksimumnya. Ini ya. Nah, N ini adalah jumlah militan ya. Atau jumlah konduktornya ya, Dik ya. Nah, B itu medan magnet ya. Satuannya Tesla ya. Nah, kemudian nanti ada A ya. A itu luasan. Ini Dik, satuannya meter persegi. Dan omega itu adalah kecepatan sudut ya. Ya. Satuannya radian per second ya. Nah, itu seperti itu deh. Gitu. Itu sih, nggak ada lagi. Oke, kita buat latihan soal ya. Nah, itu sih tambahan yang mau aku kasih. Oke, kita buat soal deh. Nah, ini. Oke ya. Nah, ini kita bisa buat ya. Nah, ini. Generator has turns and ya, has and turns ini ya. eh, Field misalnya ini deh 0,5 Tesla dan area ini ya 200 cm square. Ini ya. Then the system ya. System is rotated 250 radian per second ya. The maximum EGL, the maximum ini ya. Electromotive force is A. Iya, for the ya turns ya and field.
same ya, yang sama ya. If the if uh, the system ini deh is rotated with ini, misalnya 400 Rabian ya. Nah, gini. Determine the angular, sorry, not angular, the maximum GGL. Nah, ini ya. Oke. Ini kita punya data-data itu ya. Sebuah generator mempunyai N lilitan ya. Nah, ini. Medan magnetnya 0,5 Tesla. Ya. Areanya luasnya 200 cm pangkat 2. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi catat dulu informasinya. N1 gitu ya. Itu N. Medan magnet yang pertama itu 0,5 Tesla. Luasannya itu 200 cm pangkat 2. Nah, ini. Sistemnya dirotasi dengan kecepatan sudut 250 ya. Omega 1 ya. Radian per sekonnya. Nah, GGL maksimumnya itu ini ya, epsilon ya. GGL 1 maksimum ya, itu GGL. Nah, ini. For the turns and field same, jadi untuk lilitan dan medan yang sama, ini nggak ada perubahan luas juga ya, berarti asumsikan sama juga. Berarti N2-nya sama dengan N1, B2-nya sama dengan B1, luasnya sama dengan A1 juga. Nah, sistemnya itu GGL, apa, kecepatan sudutnya kita buat 400 deh. Omega 2-nya itu 400 ya, radian per second. Nah, tentukan GGL maksimumnya. Nah, ini GGL nih. Ingat ya, kalau maksimum kita hanya pakai yang ini. Nah, ini aja. Ya udah. Ini kan perbandingan ceritanya deh. GGL 1 maksimum dibagi dengan GGL 2 maksimum ya. Yang satu, N1, B1, A1, Omega 1 ya. Dibagi dengan N2, B2, A2, Omega 2. Di sini yang sama itu kan N, B sama A-nya ya. Nah, coret aja. Nah, ini. Oke. Berarti di sini masukkan nilainya ya. GGL 1 maksimumnya, GGL. GGL 2 maksimumnya, tanyakan ya. Ini Omega 1-nya 250, Omega 2-nya 400 ya. Coret ya. 40 dibagi 5, 8, 25 bagi 5, 5 ya. Nah, kali silang aja deh. Berarti kan 8 kali GGL, ini 5 kali ini ya. Nah, ini aja ya. Berarti GGL-nya yang kedua yang masih mudah adalah 8/5 kalinya semula gitu ya. Nah, begitu deh. Nah, saya seperti itu. Oke, kalau bisa kita coba tab yang selanjutnya saja ya. Ini kita bahas ini ya. First law of thermodynamics gitu ya. Nah, oke, wait. Wih, judulnya adalah hukum pertama, hukum 1 ya.
termodinamika ya. Nah ini, nah ini Dek. Wait, enggak. Oke Dek. Nah, kita kenalan dulu sama ini ya. Sebelum belajar termo ya. Itu kita kenalan dulu sama ini Dek. Eh, usaha, definisi usaha atau kerja ya. Nah ini, dalam sistem gas. Gitu Dek. Nah, ingat ya, kita punya ini misalkan balon ya. Balon itu anggap saja suatu ruang tertutup ya. Nah, dikasih tekanan P gitu ya. Nah, kemudian ini punya volumenya katakanlah V1. Nah, terus kita tiup balonnya ya dengan tekanan tetap gitu ya. Ini ya. Nah, berarti definisi usaha ya. Ini balon jadi dari seperti ini jadi seperti ini karena kita berikan usaha ya kerja ya, yaitu P dikalikan perubahan volumenya Dek. Tapi dari sini P ini V2 dikurangi V1 itu ya. Ini harus tahu dulu definisi usaha ya. Ya. Pressure is equal to ATM in unity. Ya. Oh, sorry, not in ETM. We use standar internasional ya. Uh, Newton over meter square ini ya, or Pascal. Nah, V1 itu adalah inisial volume ya, bukan velocity ya. Ini meter kubik. V2 is final volume ya. Nah, ini meter pangkat 3. Nah, ini nanti bicara ini deh, kita bisa gambarkan menggunakan diagram ya. Nah, ini kita bisa gambarkan dengan diagram di. Nah, ini ya. Nah, ini pertama ada bermacam-macam diagram, gitu ya. Nah, ini minimal kita bisa bagi menjadi dua jenis deh, gitu ya. Nah, ini ya, ini ada ya. Nah, yang namanya balon deh, kan bisa membesar, bisa mengecil ya deh ya. Nah, itu harus tahu. Nah, kita pasti tahu lah, masa nggak pernah beli balon deh, itu ya. Nah, ini ya, P, ini V, ya, yang ini V, yang ke sini. Nah, gitu ya. Yang pertama, kalau balon membesar itu kita dengar dengan fase yang namanya ekspansi, itu ya, ekspansi. Ekspansi itu volume membesar. Ekspansi itu volume membesar ya. Nah, nah ini. Jadi, kalau misalnya kita punya volumenya awalnya di sini, Dek. Nah, di sini dengan tekanan yang kita sebut dengan tekanan P, maka fasenya bergeser ke kanan, ya, membesar kan? Karena ke kanan itu kan V-nya semakin besar. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini V2. Nah, ini ke kanan gambarnya.
artinya dia ekspansi, gitu ya. Nah, luasannya, gampangannya itu bisa kita ambil ini ya, eh, luas bawah grafiknya ini. Nah, itu ya, luas bawah grafik. Itu deh. Itu kan bentuknya persegi panjang ya. Nah, ini, panjang yang ini, selisihnya itu adalah berapa, Dik? V2 min V1, gitu ya. Nah, itu. Berarti yang ini, itu adalah P ya. Nah, ini. Berarti usahanya itu sama dengan luas persegi panjang ya. Yaitu P dikalikan V2 min V1. Nah, gini deh. Ini ya. Kenapa Mas jelaskan ini dulu? Karena nanti nyambung ke hukum termodinamikanya, deh, Livia. Gitu ya. Nah, ini. Biar Dek Livia mengerti dulu. Oke? Nah, atau you can call it by ini adalah luas daerah yang diarsir ya. Luas yang diarsir. Atau you can call it luas below the graphic ya. Luas di bawah grafik gitu. Nah, ini. Ini arah panahnya kemana? Ke kanan ya. Arah panahnya ya ke kanan, deh. Apa artinya arah panah ke kanan? Gitu ya. Ini ya. Arah panah ke kanan, it means itu ya, artinya usahanya itu positif ya, positif. Masuk akal ya, positif ya. V2 ini kan, V2 ini kan lebih besar daripada V1 ya. Yang kanan itu pasti lebih besar daripada yang kiri. Nah, yang besar dikurangi kecil, pasti hasilnya positif kan. Nah, ini ya. Dari sini V2 min V1. Nah, itu ya. Artinya apa? Kalau misalkan positif, ini harus diingat-ingat jadi ya. Artinya ini ingat-ingat nih, kalau W-nya positif, artinya sistem melakukan kerja, gitu ya. Ini ya. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, seperti itu, Dek. Apakah ada yang lain, Mas? Ada ya. Nah, ini saya hapus saja lah ya. Kita buat gambar yang sama aja. Yang kedua, ini ya. Yang kedua, kalau ini, hmm, kalau kita punya fase yang namanya kompresi, ya. Kompresi itu nanti ini grafiknya begini. Nah, ini kompresi ya. Artinya volumenya mengecil, ya. V2 ke V1 kan mengecil ya. Nah, itu. Nah, ini berarti kita katakan volume mengecil, ya. Seperti itu. Berarti usahanya itu ya, volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhirnya sekarang di V1 dikurangi volume awal V2, gitu ya. V1 min V2, gitu ya. Ini ya. Dan W-nya itu pasti ya, itu adalah kita bisa ambil itu luas yang diarsir. Tapi bedanya apa ini sekarang? Nah, arah panahnya itu bukan ke kanan, kan ke kiri kan? Arah panah itu ke kiri. Nah, kalau ini minus ya, karena V1 lebih kecil daripada V2. Sesuatu yang kecil dikurangi yang besar, pasti hasilnya negatif kan, Dek? Berarti ini W sama dengan negatif ya. Kalau negatif, berarti, nah ini ya, sistem bukan melakukan kerja, tapi sistem dikenai kerja, gitu ya. Nah, gitu deh. Sama kayak gini logikanya. Usahanya positif, berarti Dek Livia itu tidak malas, rajin. Berarti Dek Livia melakukan kerja. Kalau usahanya negatif, berarti Dek Livia malas, gitu ya. Berarti Dek Livia kerjanya dikerjakan orang, dikenai kerja, gitu ya. Gitu.
Nah, gitu ya. Nah, tapi ada yang ketiga. Nah, ini ketiga nih gabungannya. Ini ya, gabungannya. Dalam satu sistem itu tidak hanya satu keadaan saja di Olivia. Nah, kita tunjukkan ya dari sini ya. Nah, ini P, ini V. Ini ya. Nah, sometimes kita punya ini di titik A, ini ya. Kita punya misalkan volumenya V1. Nah, awalnya ya, awalnya balonnya itu kita tiup dengan tekanan tetap ya, sehingga volumenya bertambah nih dari sini ke sini. Gini ya. Bertambah sehingga berpindah ke titik B, sehingga volumenya berubah menjadi V2. Nah, gitu ya. Kemudian balon yang sudah stabil tadi volumenya tetap dan tekanannya berkurang ya. Tekanan dalam balonnya berkurang. Nah, berkurang belum belum tentu balonnya itu eh, istilahnya belum, bukan berarti balonnya dicoblos terus balonnya mengecil gitu ya, terbang gitu, enggak ya. Jadi balonnya itu ketika dia sudah penuh tekanannya tetap ya, tekanannya berkurang dan volumenya bertahan ya, sehingga dia di sini. Nah, kan ini kalau garisnya lurus di sumbu V itu artinya volumenya tetap ya. Di B di sini volumenya V2, di titik C di sini volumenya masih V2 itu ya. Itu artinya volumenya tetap ya. Kemudian dari balon ini kita kita beri tekanan lagi deh ya, kita coblos balonnya dengan tekanan. Kita mencobloskan artinya memberi tekanan ya. Nah, sehingga kita coblos balonnya, volumenya berkurang nih dari V2 menjadi V1 gitu ya. Sehingga volumenya menjadi menjadi D gitu ya. Di keadaan D, volume V1 dengan tekanan di sini, katakanlah ini tekanannya di sini itu adalah P2, yang ini P1 gitu ya. Nah, itu deh. Nah, sehingga nanti balonnya sudah stabil, tekanannya meningkat. Nah, gini ya. Nah, itu deh. Gitu ya. Nah, jadilah fase seperti ini. Boleh nggak seperti ini? Ya, boleh-boleh saja, dan memang ada keadaan seperti ini. Nah, kalau seperti ini, Dek Olivia bisa pakai rumus itu ya, bisa langsung pakai rumus kotak ya, persegi ya. Tapi kita perhatikan prosesnya, Dek Olivia. Nah, ini ya. Di sini ada 4 fase, Dek. Ini fase satu ya, fase satu itu adalah dari A ke B. Fase 2 misalkan dari sini ya, fase 2 ini itu dari mana? Dari B ke C. Fase 3 itu di sini, itu dari C menuju D. Fase keempat di sini, itu dari mana? Dari D menuju ke A ya. Nah, ini. Nah, ini bisa di-review rumuskan masing-masing. Kita pakai cara manual dulu lah ya. Baru kita buktikan cara cepatnya. Ini ya. Nah, W satu ini ya, Dek ya. Nah, gini, Dek. Keadaan satu kan ini ya. Dari A menuju ke B. Dengan pressure-nya is P2 ya, P2 gitu ya. Ini panahnya ke kanan kan, panahnya kan. Berarti kan volume akhirnya V2 di sini untuk keadaan B ya, dikurangi dengan volume awalnya V1 di sini dengan keadaan A gitu ya. Nah, tapi rumusnya bisa rumuskan ya. Nanti bagaimana, Dek? P2 volume akhirnya itu adalah V2 kurangi V1 gitu ya. Gitu. Nah, sekarang Dek Livia lihat di sini dari B ke C ini ya. B ke C memang tekanannya beda di B ini, tapi yang dilihat bisa lihat di sini apa? Volumenya tetap kan? Di B volumenya V2, di keadaan C di sini volumenya juga V2 kan? Ya. Kalau tidak ada perubahan volume, Dek, berarti tidak ada usaha, ya, tidak mengembang balonnya. Tapi W2-nya nol, ya. Sama juga untuk keadaan yang ini. D ke A di sini.
Kan nggak ada usaha di sini. D ke A ya. Berarti W-nya 0 juga. W yang keempat ya. Ini ya. Sedangkan yang ketiga di sini. Nih, yang fase 3 ini tekanannya P1. Ini ya. Volume akhirnya itu adalah V1. Volume awalnya adalah V2. Ya, berarti secara perumusan kan gini ya. W3 itu adalah P1 dikalikan volume akhirnya V1, volume awalnya V2 gitu ya. Nah, gitu deh. Nah, ini simpan dulu lah. Ini ya. Nah, gitu deh. Jumlahkan saja. Nah, usaha totalnya berapa, Mas? Ya, jumlahkan aja deh. Ini ya, totalkan ya. Totalkan dari semua yang ada di sini. Itu ya, jumlahkan semua deh. Nah, gimana? Ayo kita totalkan ya. Berarti W total ya, itu jumlahkan semua. Berarti dari W1 sampai W4 itu tadi. Usaha total ketika W1 plus W2 plus W3. Dua-duanya itu dua gini ya. Dua W3 plus W4. Gini deh ya. W2-nya sama W4-nya kan 0 ya. Nggak usah kita tulis ya. W1-nya itu adalah V2, V2 min V1. W3-nya V1 kali V1 min V2 ya. Nah, ini bisa kita sederhanakan, Dek, Livia. Coba kita breakdown ya. Ini P2 kali V2, berarti P2 kali V2 ya. Ini min V2, V1, tambahkan V1, V1, min, oh, atau gini aja, Dek. Biar gampang ya. Kita eh, buatkan gini aja. Ini ya, ini P2, V2 min V1 kan. Nah, ini ya. Ini V1 min V2, boleh kan dibalik ya? Boleh dong. Jadi minus gini, P1, V2 min V1 kan boleh begini, Dek. Kalau kita flip ke depan, berarti tandanya berubah jadi minus dong. Gitu ya. Nah, ini V2 min V1, V2 min V1 adalah variabel yang sama kan? Ya, ini berarti kan tulis aja di depan V2 min V1, lalu dalamnya mau diisi apa, Dek? Angka pertamanya P2, angka keduanya P1 ya. Berarti kan di sini P2 min P1 ya, Dek ya. Nah, paling kita dapat nih usaha totalnya sama dengan ini. Nah, itu ya, Dek ya. Iya, itu. Nah, sekarang nih, coba kita perlihatkan ya, pakai luas persegi ya, Dek ya. Ini persegi panjang ya. Nah, kalau kita cek ya, Dek ya. Ini kan berarti panjang ini ya. Ini kan ikut ini. Berarti P2 dikurangi P1 kan, panjangnya kan. Nah, ini ya, P2 min P1 kan, Dek. Nah, berarti dengan cara yang sama dong, kita bisa lihat itu lebarnya sudah dapat ya. Sekarang panjangnya ini berapa? Ininya. Nah, ini ya. Seret. Ini ya. Tapi sama juga. V2 min V1 kan. Nah, ini dikurang yang ini. Nah, gitu ya, Dek ya. Nah, berarti kita bisa gunakan logika luas, ya, luas apa? Luas bawah grafik, ya. Nah, jadi luas yang dibungkus oleh fase ini. Nah, gitu ya. Tuh. Berarti luasnya kan bentuknya persegi panjang ya. Berarti panjang kali lebar, gitu deh ya. Nah, berarti kita lihat ya, panjangnya itu adalah ini ya, V2 min V1 ya panjangnya ya. Nah, ini V2 min V1 dikalikan apa? Dikalikan lebarnya. Lebarnya itu adalah
P2 min P1 gitu ya. Iya, itu deh. Iya. Nah, seperti itu. Coba kita latihan soal ya, sedikit dulu. Nanti baru kita bahas fase-fase keadaannya. Eh, ah, hukum satu dulu. Nah, ini ya. Wait, wait. Saya pilihkan soal dahulu. Oke. Ini, ingat ya, kalau soal pilihan ganda, you can use my trick ya. Nah, itu. Pakai trik saya. Apa itu? Luas bawah grafik. Daripada manual kan. Nah, ini. Nah, ini deh. Ini satuannya dalam 10 pangkat 3 ya. 10.000 gitu berarti. Nah, ini. Sekarang fasenya itu seperti ini. Ah, jadi kita mulai dari bawah ini ya. B, C, D, ini ya. Gitu deh. Nah, misalkan saja 3, ini 9, 1, 5 ya. Itu ya. Nah, ingat ya cara cepatnya itu ya. Nah, tahu kan ya dia? Tuh, kalkulat usahanya. Oh, satuannya ini, yang ini 10 pangkat 3 ya. Nah, ini ya. Berarti gimana caranya dia? Ini ya. Ini kurangi ini. Jadi panjang ini ya. 9 dikurangi 3 ya. Kalau kalau di Livia mau pakai cara yang manual kayak saya tadi, boleh. Ini 6 ya. Nih, yang manual tuh yang mana, Kak? Yang ini. Nah, itu satu-satu. Boleh, tidak masalah. Up to you. Gitu ya. Tapi pastikan lihat panahnya ya. Harus benar. Nah, yang ini, nah, lebarnya ya. Berarti kan 5 dikurangi 1 kan? 4 ya. Nah, berarti W-nya itu ini langsung aja. Panjangnya 6. Hati-hati. 6 ini kalikan ini ya. 10 pangkat 3 ya. Kalikan P-nya. Ini 4 dikalikan. Jangan lupa yang sumbu vertikal dikalikan 10 pangkat 3. Nah, gini ada ya. Ini habis ya. Min 3 sama 3 ya. 6 dikalikan 4. Yaitu 24 ya. Loh, maaf, maaf. Ini bukan 10 pangkat 3. Kita gak logis ya. 10 pangkat 5 aja. Nah, 10 pangkat 5. Ini 10 pangkat min 3. Gitu ya. 6 kali 4 ya. Itu 24 ya. 10 pangkat. Ini 5 ditambah min 3 kan di. Jadinya berapa nih? 24 kalikan 5 tambah min 3. 2 ya. Berarti ini sama dengan 2400 Joule ya. Nah, itu bisa ya. Hasilnya positif nih. Kalau positif artinya sistem melakukan kerja. Itu deh. Coba lagi ya. Nah, ini deh. Saya variasikan lagi. Ini A, ini B,
Ini K ya. Nah, ini deh. Kalau segitiga, bagaimana? Bagaimana dong? Satu ya. Satu. Yang ini misalkan tiga ya. Ini tiga. Nah, gimana kalau segitiga? Ya, seperti dia tadi. Luas grafik ya. Jadi, luas segitiga itu apa? Gitu ya. Ini ya. Berarti W-nya itu sama dengan luas ABC ini. Nah, gini ya. W ya. Nah, rumusnya apa? Setengah kali alas. Alasnya itu kan AB ya. Kali tinggi. Tingginya kan BC ya. Nah, ini alasnya AB. Tingginya itu adalah BC ya. Nah, kamu kurangi deh. AB-nya berarti kan 3 dikurangi satu ya. Itu 2. BC-nya berarti kan 3 dikurangi satu juga. Yaitu 2. Ini ya. Nah, ini satuannya langsung aja. Ini satuannya gini. Nah, gini boleh. Berarti hasilnya adalah setengah kali AB-nya 2, BC-nya 2. Coret-coret. Berarti hasilnya berapa, Dik? Sama dengan 2 Joule. Gitu ya. Bisa ya. Tuh, seperti itu, Dik. Ini ya. Nah, oke. Sudah cukup lah ya. Kita langsung aja lanjut nih ke baru kita bahas hukum satu termodinamikanya. Nih ya. Nah, gampangnya gini deh. Bayangkan Dek Livia kan sekarang sedang memanaskan sebuah air ya. Nah, memanaskan tuh pakai api dong. Gitu ya. Pakai kompor. Nih ya. Nih, nih deh ya. Nih, semoga gambarnya bagus. Nih ya. Ini apinya. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini kita sedang memanaskan air, Dek. Nah, kalau kita memanaskan air, artinya apa? Kita memberikan kalor ya kepada sistem ya. Nah, jadi ini sistemnya air. Nah, kita berikan kalor ke dalam sistem. Nah, ini ya, Q. Arti ya, kita berikan kalor kepada sistem. Nah, kalor ini, Dek, akibatnya apa, Dek? Akibatnya, kalor yang diberikan kepada sistem ini digunakan sebagai usaha atau kerja, ya. Kerja ini untuk apa, Dek? Untuk menaikkan suhunya. Nah, sehingga ini suhunya naik dari T1 ke T2. Nah, ya kan ya? Kalau kita manasin air kan panas ya, airnya ya. Nah, berarti apa, Dik? Kalor yang dimasukkan ke dalam sistem digunakan oleh sistem untuk sebagai kerja yang digunakan untuk menaikkan suhu. Menaikkan suhu itu delta U, Dik. Delta U itu adalah perubahan energi dalam. Ini ya, ini. Ini ya. Nah, jadi makanya tadi ya mana variabel yang menyebabkan perubahan suhu? Ya, yang akibat dari akibat yang merepresentasikan perubahan suhu delta U. Ini ya. Delta U ini adalah perubahan energi dalam, gitu ya. Gitu ya. Nah, itu deh. Delta U sendiri rumusnya itu ini ya. Bisa 3/2 NR delta T. Nah, delta T itu ada perubahan suhu berarti ya, deh ya. Atau bisa juga 3/2 K dikalikan N K dikalikan delta delta T. Gitu ya.
Iya deh ya. Nah, N sama R sudah tahu ya. N itu jumlah mol. R kemarin kan konstanta gas ya. Delta T-nya itu adalah perubahan suhu. Nah, itu ya. Siapa yang menyebabkan perubahan suhu? Kalor. Kalornya digunakan sebagai apa? Sebagai usaha. Usahanya untuk apa? Usahanya untuk menaikkan panas. Gitu ya. Gitu deh. Oke, sebentar. Wait, sebentar deh ya. Wait. Oke ya. Seperti itu, Dik. Nah, kalau Ki apa, Dik? Kalau Ki kalor ya. Kalor itu rumusnya total gabungannya itu, Dik. Gabungannya antara W dan delta U. Ya. Ini kalor. Satuannya itu adalah Joule ya. Itu delta U itu perubahan ini ya, perubahan energi dalam ya. Satuannya Joule juga. Nah, W itu apa? Kerja ya, usaha. Gitu ya. Jadi sekarang Delivia sudah bisa jelaskan kenapa kok kita manasin air itu jadi hangat. Gitu ya. Oke, hukum satu termo sudah. Nah, sekarang kita belajar ini deh, aplikasinya ya. Ini ya. Mas, berarti kalau ada hukum satu, ada hukum dua dong, ada hukum tiga dong. Iya, ada. Cuma ini kan nggak dikeluarkan di ujian ya, hukum dua dan tiga. Jadi nggak masalah. Ini. Ada hukum nol juga loh, Dek, sebenarnya. Sebelum hukum satu. Nah, ini ya. Nah, tadi itu, tapi nggak kita bahas dulu lah ya. Nah, ini, Dek. Nah, kalau tadi kita sudah belajar ya, bahwa yang namanya usaha itu bisa positif, bisa negatif ya. Nah, karena usaha bisa positif dan bisa negatif, nah ini key itu juga bisa usaha dan bisa negatif, gitu ya. Oke, itu deh ya. Jadi kalor pun ya, itu bisa positif, bisa negatif deh. Nah ini, gimana kalau positif, gimana kalau negatif? Nah, gitu ya. Oke, ini ya, key itu kalor ya. Kalau plus itu artinya sistem menerima ya, menerima kalor ya. Nah, itu dia menerima panas, gitu ya. Nah, itu contohnya kalau di Livia sedang di kota Jakarta atau Surabaya merasa kepanasan, berarti di Livia menerima panas tubuhnya. Kalau minus, berarti sistem melepas kalor, gitu ya. Nah, ini ya. Misalnya aja ada teh hangatnya di Livia apa tutupnya dibuka, kan teh hangatnya kan semakin dingin ya. Kenapa? Karena panasnya lepas dari teh ke lingkungan. Itu artinya sistem melepas kan, melepas kalor, gitu ya. Hmm, itu ya deh ya. Oke, oke deh. Nih, sekalian aku bonusin ya. Tidak bonus sih, sebenarnya ini aplikasi sih. Kadang itu fisika tuh seperti itu, nyambung-nyambung ke yang lain, menyebalkan juga.
Ini ya, ada yang namanya ini dek, keadaan keadaan gas ya. Nah ini yang pertama ya, ini nanti itu kita kenal sama yang namanya keadaan isobarik ya. Nah ini isobarik itu artinya apa dek? Tekanannya tetap. Ini ya, P-nya P-nya tetap. Itu ya gampang ya. Isobarik itu tekanannya tetap gitu ya. Karena rumusnya beda-beda nanti masalahnya kalau misalkan kita nyambungkan ya. Ini ya. Ya udah kalau isobarik nanti ini W-nya itu ini ya. W-nya ini tekanannya itu digunakan untuk mengubah volume ya. Nah, V2 min V1. Ini ya. Ini. Delta U-nya tetap. Jadi, nah ini coba di Livia harus bisa gambarkan ya dalam diagram ya. Diagram P tetap itu bagaimana Kak? Nah ini ya. Ini. Hmm, ini ya. Ini dek. Grafiknya gampang ya. Yang namanya tetap tuh artinya lurus dek. Ini ya. Grafiknya tuh lurus. Nah, gini doang. Seret. Gitu ya. Nah, ini P tetap. Ini ya. Nah, P. Sama kayak tadi dek. Ini. P. Ini ya. Nah, ini V1. Ini V2 ya. Nah, ini. Seret. Gitu ya. Nah, key-nya sama juga dek. Key-nya. Ya, key-nya itu tadi 3/2 NR delta T. Ini ya. Sorry, kok key-nya toh? Delta U-nya. Ya, ini ya. Nah, gitu. Berarti key-nya bagaimana, Dik? Ya, totalnya. Ya, W plus delta U. Ini ya. Nanti Dik, Livia jumlahkan sendiri ya. Nah, gini. Itu isobariknya. Yang kedua, ada apa lagi, Dik? Ada yang namanya, ini, isotermal ya. Isotermik ya. Nah, ini. Tapi itu isobarik. Gitu ya. Ini ya. Isotermal, itu artinya apa, Dik? Suhunya itu tetap. Ya. Nah, ini. Gambarnya gimana, Dik? Kalau dalam diagram PV. Nah, gini ya. Ini P, ini V. Nah, grafik itu gini, Dek. Eh, ini ya, agak melengkung gitu ya. Sebenarnya sudah saya kasih kemarin. Cuma yang ini yang saya tambah itu adalah perumusannya, Dek. Nah, ini ya, gambarnya itu agak apa? Gini ya. Nah, rumusnya ini agak beda, Dek. Nah, W-nya hati-hati. Nanti rumusnya gini. Pakai log ya. NRT ln ini ya, V2 dibagi V1. Nah, pakai log natural. Di kalkulator itu bisa. Tapi nanti biasanya jawabannya dalam log biasanya. Gitu. Learn berapa gitu ya. Nah ini ya. Ini. Nah, tapi dek, yang unik adalah apa dek? Delta U-nya. Nah, delta U-nya, coba dek, Livia bisa hitung, bisa logika ya. Suhunya tetap dek. Berarti kalau suhu tetap, dampaknya kemana dek? Ke delta U-nya kan? Delta U rumusnya apa dek? 3/2 NR delta T. Nah, kalau T-nya tetap, berarti ada perubahan suhu nggak? Nggak ada dong. Berarti delta T-nya nol. Gini ya. Kalau nggak ada perubahan suhu, delta T-nya nol, sehingga nanti apa konsekuensinya jadi kalau delta T-nya nol, berarti delta U-nya juga nol, ya. Iya, Delif ya. Nah, oke ya. Nah,
Gabungkan, Dek. Berarti rumus Q-nya bagaimana, Dek? Nah, kan Q-nya kan W plus delta U ya. Nah, delta U-nya kan 0 ya. Tapi sama dengan W ya. Itu sama dengan nRT ln V2 per V1. Gitu ya. Jadi kita belajarnya berurutan, Dek. Dari W dulu, delta, baru delta U, ya, baru termodinamikanya. Nah, gitu ya, Dek ya. Oke, oke. Nah, yang ketiga, Dek. Itu nanti ada yang namanya keadaan isohorik ya. Nah, ini ya. Isohorik itu bagaimana, Mas? Isohorik itu volumenya yang yang tetap. Tapi kalau volume yang tetap, ada perubahan volume nggak? Nggak ada ya. Nah, delta V-nya 0. Gitu ya. Nah, ini. Bagaimana gambarnya, Mas? Nah, ini ya. Nanti ini gambarnya akan seperti ini, Dik. Nah, lurus ya. Ke atas. Ini ya. Nah, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke bawah, bisa ke atas. Ini ya. Ini. Ini, Dik. Ini P2, ini P1. Gitu ya. Ini pun juga sama, Dik. Nah, bisa ke sini. Ini ya. Nah, ini di P1. Sorry. Di V1, nah, ini P1. Gitu ya, Dik ya. Ini di V2, sorry. Yang atas itu 2 ya. P2, yang ini di P1. Gitu ya. Ini yang jelas di V ya. Gitu ya. Nah, kalau delta V-nya 0, berarti apa yang 0, Dik? Berarti W-nya ya. W-nya tadi kan rumusnya apa? P dikalikan delta V ya. Nah, delta V-nya ini kan 0. Berarti W-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, gitu ya. Nah, ini. Gitu ya. Nah, delta U-nya tetap sama ya, masih ya. Delta U-nya masih sama. 3/2 NR delta T ya. Kita boleh juga 3/2 NK delta T. Sama saja. Ini ya. Nah, berarti Q-nya berapa, Dik? Q-nya tadi kan W plus delta U ya. Yang nol yang mana? Yang W-nya. Nah, berarti kita cuma punya delta U. 3/2 NR delta T ya. Atau 3/2 NK delta delta T. Gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau adiabatik ini ada juga deh yang terakhir. Yang keempat ini ada yang namanya adiabatik ya. Adiabatik itu apa? Q-nya yang tetap, kalornya yang tetap. Nah, sebenarnya ini di luar tiga tadi sih. Nah, tapi nggak masalah lah. Kita tunjukkan aja ya, rumus umumnya ya. Ini ya. Nah, ini. Gambarnya dulu, deh. Gambarnya itu kurang lebih sama kayak isotermal, cuma lebih landai aja. Nah, gini ya. Ini ya. Bisa kamu bandingkan sama yang atas ini ya. Ini lebih landai. Ya. Nah, itu deh. Nah, yang terpenting nanti itu ada ini. Ada gamma. Nah, nah variabel baru nih. Ini gamma itu definisinya adalah CP dibagi CV. Nah, sebentar dulu. Gamanya itu adalah
konstanta gas ya, konstanta Laplace ya. Nah ini Laplace Cp itu adalah kapasitas panas ini ya saat pressure-nya konstan gitu ya. Kalau Cv itu sama juga kapasitas panas juga ini ya saat saat apa nih? Saat volumenya kons konstan itu ya. Nah, ini. Nah, gitu ya. Loh, terus rumus yang lain bagaimana dong? Nah, nanti keadaannya tuh ini deh. Adanya unik. Jadi keadaan interaksi antara P sama V itu bergantung sama agamanya. Misalnya ini, hubungan temperatur awal, dan temperatur akhir dan volume akhir. Sorry, tekanan akhir dan volume akhir. Itu ini hubungannya deh. P1, V1 pangkat gamma, ya, sama dengan V2, V2 pangkat gamma ya. Itu P1, V1, V2, V2, V2. Sama temperatur juga sama. Nanti beda. T1 V1 gamma min 1, ini T2 T2 pangkat gamma min 1. Nah ini ya, ini ingat-ingat relasinya. Ini, ini. Nah, nah, itu ya. Nah, kalau usahanya, Dek, ini rumusnya ya. Ini sebenarnya ada prosesnya. Coba matematikanya susah. Ya, nanti kamu nggak nyambung. Gamma min 1 ya, nanti kalikan ya. P1 V1 min P2 V2 gitu ya. Nah, ini ya. Dan hubungan CP sama CV, itu ingat-ingat deh. Ini nanti ya. CP itu sama dengan CV plus N kali R, jumlah mol kali konstanta gas. Atau CV plus jumlah partikel dikalikan konstanta Boltzmann-nya. Kayak. Jadi hubungannya itu beragam-ragam gitu deh. Gitu ya. Nah, itu aja sih kalau hukum termodinamika ya. Coba kita cari soal-soalnya itu ya. Ya, ada juga rumus yang lain deh. Ini ya, boleh juga seperti ini. W sama dengan NR ya. Karena kan PV kan sama dengan NRT ya. Nah, ini gamma min 1, ini T1 min T2 gitu ya. Gitu ya. Gitu deh. Nah, seperti itu. Oke ya, masih ada waktu. Tak carikan soal dulu deh.
Wait, wait. Iya, kita coba lagi. Ini ya, ini adalah aplikasi dari soal hukum satu termodinamika. Itu ya, ini dia. Ini ya, the gas has, ini ya, expansion. Oh, gini. Has is a term, is a thermally expansion ya. Ini dia. The initial gas has volume 3 liter and pressure 20 atm. Ini ya. After expansion, the volume, ya, ini changes to 24 liter. Ini ya. Determine the work by gas. Nah, ini ya. Ini deh. Jadi di sini yang diketahui adalah ini ya, volume awalnya 3 liter, lalu berubah menjadi 24 liter ya. Berarti diketahui jadi ada V1 3 liter dan V2-nya itu adalah 24 liter ya. Nah, ini pressure-nya itu 20 atm. Ini ya, pressure-nya itu 20 atm. Nah, tentukan kerja yang dilakukan oleh gas, gitu ya. Nah, dari sini rumusnya tadi apa? Kalau kita cek ya, kalau adiabatik ya, sorry, kalau isotermal ya, itu ya, nRT ln V2 per V1. Nah, ini ada ya, V2 per V1. Belum mas, tadi di sini kan tidak ada N, tidak ada R, tidak ada T kan? Nah, ini kan nggak diketahui deh, gitu ya. Nah, tapi kita ingat relasi gas itu bagaimana? Itu ya, itu nRT, T-nya tuh nggak ada, gitu ya. Nah, ini. Tuh, itu. Nah, coba dicari T-nya. Oke, ya pakai persamaan gas ideal saja, yaitu ini ya,
PV itu kan sama dengan ini, kan RT ya. Nah ini, jadi NRT-nya itu bisa diubah. Nanti ya jadi jadi PV. Nah itu coba dipikirkan dulu deh. Gampang kok itu. Jadi ini bukan Kak, Hmm. PV1 terus ada PV2-nya gitu. Bisa juga, eh, itu coba bisa juga seperti itu. Tapi di situ ada ini soalnya memang seperti ini ya, nggak saya ngarang. Nah itu, jadi agak unik nih soal tidak langsung memasukkan gampang-gampang susah gitu ya. Nah, coba kita pikir dulu. Nah, kira-kira bagaimana? Iya. Nah ini dan dan di sini kita lihat ya 20 ATM itu ketika apa? Ketika inisial ya gitu. Ketika inisial deh. Nah, berarti P V yang di sini V siapa? V inisial. Ya udah V-nya V1 bukan V2 ya. Jadi hanya V1 saja deh. Nah, itu ya. Oh, Jebakan. Nah, kadang-kadang kata-kata fisika itu menjebak sekali. Nah, P dikalikan V1 dikalikan ln V2 per V1 ya. Nah, itu. Hitung ini harus pakai kalkulator itu sih. Nah, ini. Udah, masukkan aja. Ini ya. P-nya itu adalah 20 ATM. V-nya, V1-nya adalah 3 liter. Ln V2-nya 24 bagi 3. Ya, ini. Gitu. 20 kali 3 itu 60. Ln 8. Nah, satuannya apa? ATM liter. Nah, gini ya, ATM liter. Nah, per 8 itu, nanti itu biasanya jawabannya itu harus dalam len 2. Jawabannya harus dalam len 2. Gimana caranya len 8 jadi len 2? Ya, len itu kan sama kayak log ya. Len, len 8, tanda gini itu membuktikan bahwa jawabannya itu harus selalu positif. Len itu deh, nggak mungkin negatif. Jadi kalau ada len negatif 1 sama dengan len 1 gitu ya. Tapi len 2 pangkat 3 ya. Nah ini. Nah ini pakai sifat logaritma, jadinya 3 len 2 ya. Nah gitu. Nah, gitu ya. Saat ini jawabannya 60 kali 3 dikalikan len 2 ya. ATM liter ini. 60 kali 3 itu adalah 180 ya. Len 2 ATM liter. Nah, mau dijadikan joule boleh 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 aja. Mau dijadikan joule nih. Nah, len 2 itu sebentar kalkulator dulu. Len 2 itu sama dengan ini ya 0,693 ya. Nah, ini kalau kita masukkan ini dan satuannya juga hati-hati ya. Ini satuannya masih ATM loh. Satu ATM itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 ya. Newton per meter kuadrat ya. Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik ya. Nah, kita jadikan meter pangkat 3 karena mintanya biasanya joule nih. Saat ini 1/1000 ya. Nah, 1/1000 meter pangkat 3 kan naik 1 nih. Saat ini 1 desimeter kubik itu sama dengan 10 pangkat min 3 ya. Nah, itu deh. Ya udah, masukkan aja ke sini. 180 dikalikan
0,693 kalikan 1,01 kali 10⁻5 kalikan, jangan lupa itu 10⁻3 ya. Nah, kalau gini sudah boleh kita nyatakan dalam joule. Nah, kita kalikan dulu ini. Itu kalkulator dulu lah. Dia 5 tambah min 3 itu min positif 2 ya. Oh ya, ini nanti ini hasilnya itu adalah 125 kalikan 10 pangkat apa ini? 2 ya, joule. Nah, atau boleh juga ditulis dalam ini 12,5 kali 10 pangkat 3. Nah, biasanya guru-guru itu suka satu angka di belakang koma sih. Makanya saya jadikan seperti itu ya. Nah, inilah jawabannya. Jadi agak tricky memang soal ini. Soal yang kita kira simple ya, ternyata butuh variasi lagi. Nah, oke. Nah, pikir gitu aja dulu ya. Nah, nanti bisa dicari ya soal-soalnya. Masih banyak lagi soal-soalnya. Saya kasih PR deh, terakhir nih. Yang kedua, ya, the hydrogen gas ya, with two pangkat min 3, ini ya 2 meter pangkat 3 ya, berarti volumenya ini. N Celsius, hati-hati suhunya ya, is heating with isobaric gitu ya, so that ya the temperature increase to 327 derajat Celcius. If the work is 30 kilojoule, determine temperature at this process gitu ya. Nah, ini. Nah, itu deh. Dan jangan lupa ya, ini coba di rumah ya. Jangan lupa materi yang di sini itu tentang ini, keadaan-keadaan gas itu tidak luput dari pertemuan sebelumnya, Dik. Nah, saya ingatkan lagi ya. Ini, misal kalau saya telat upload tuh langsung aja cek Google Drive ya. Jawabannya di sana semua. Apa soalnya di sana. Apa jawabannya apa tertanya di sana semua. Kadang saya lambat share linknya, tapi sudah saya langsung upload kok. Ini ya. Nah, kemarin itu keadaan-keadaan gas itu. Nah, wait. Ah ya, di sini ya. Nah, ini. Jadi misalnya deh, ini T1 T2 ya. Ini isotermal ya. Ini tambahin nanti ya. Kalau isotermal nanti rumusnya berlaku ini. Jadi rumusnya tadi itu yang kita dapatkan, yang ada banyak keadaan di sini itu ya, itu bisa dikombinasikan dengan rumus yang ini. Nah, makanya kita harus kreatif. P1 P2 ini isobarik ya, Carlos. Nah, gitu ya. Ada juga Gay-Lussac, ini isohorik ya. Kalau yang adiabatik nggak ada di sini. Adiabatik itu tambahan saja, bonus saja. Gitu ya. Oke, saya save dulu. Next kita bahas ini. Ini bisa lah, kita bahas cepat. 3 pertemuan udah selesai. Saya save dulu.
Ini ya, saya save di Physical Livia. Mana nih? Oke lah ya, nanti rekamannya saya request dulu ke teman karena ini linknya pinjem gitu ya. Yang itu masih diperpanjang. Oke, duluan ya, Dek ya. Iya, Makasih makasih ya. Kak. Oke, duluan.